Selamat pagi, terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya Komitofo. Marilah pelajaran agama Buddha pada pagi hari ini kita mulai dengan nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo Sangghang namami Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, kita melanjutkan pelajaran 7. Kemarin kita sudah membahas tentang 4 jalan kesuksesan dalam kehidupan saat ini, kehidupan sekarang. Ya, 4 jalan tersebut adalah kesempurnaan usaha yang gigih, kesempurnaan perlindungan, persahabatan yang baik, kehidupan yang seimbang. Ya, kemarin sudah saya jelaskan sampai pada halaman 99. Ya. Kehidupan yang seimbang. Ya. Nah, pada halaman 100 sampai 101 ya, itu ada aksi keterampilan membuat celengan. Nah, sementara kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 103. Tentang 4 jalan kesuksesan dalam kehidupan mendatang. Jadi yang namanya kesuksesan itu harus selalu berkesinambungan. Saat ini sukses, besok pun sukses. Nah, jadi untuk melanjutkan kesuksesan saat ini kita akan melakukan supaya akan datang juga tetap sukses. Jadi 4 jalan kesuksesan saat ini kita laksanakan, serta kita melaksanakan juga 4 jalan kesuksesan yang akan datang bersama-sama ya. 4 jalan kesuksesan dalam kehidupan mendatang sama juga ada 4. Yang pertama adalah keyakinan, kebajikan, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Nah, keyakinan. Seseorang yang dikatakan sempurna dalam keyakinan adalah seseorang yang memiliki keyakinan teguh kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, silakan disimak halaman 103. Memiliki keyakinan yang teguh kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tiratana. Dengan memiliki keyakinan kepada Buddha, menjalani Dhamma bersama Sangha, maka sikap dan perbuatan kita akan senantiasa baik hingga kita mengumpulkan banyak karma baik. Ya. Dengan demikian, kesuksesan akan ada pada kita. Ya. Jadi kita punya keyakinan, iman kepada Buddha, ajaran Buddha, kepada Sangha. Ya. Yang teguh, tak tergoyahkan. Walaupun orang lain, kita dalam kondisi sulit, orang lain menawarkan, ayo ikut saya, ayo ikut apa yang saya imani, nanti saya berikan pinjaman, nanti saya berikan hadiah. Kita tetap tidak bergeming, kita tidak tertarik. Nah, itu namanya iman yang kuat, keyakinan yang kuat. Bagaimana cara kita memupuk keyakinan kita? Nah, tak lain adalah kita harus mau belajar Dharma. Kita mau belajar Dharma, kita mau mendengarkan Dharma. Ya. Dengan belajar, ya, melalui membaca, mendengar, kita akan melihat betapa mulianya Buddha, betapa indahnya Dharma, ajaran Buddha. Dengan demikian kita menjadi lebih semangat untuk terus menjalani Dharma. Sering-seringlah kita belajar Dharma di wihara, di sekolah, ataupun di rumah. Sering-sering juga kita melakukan puja bakti di rumah maupun di
pelihara. Sehingga keyakinan kita akan semakin sempurna, perbuatan kita akan semakin sempurna. Dengan demikian kita akan memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya. Jadi dengan kita terus menjalani dharma, belajar dharma, mempraktekkan dharma, kita akan mendapatkan ketenangan yang pada akhirnya akan mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Untuk keyakinan, kita memiliki keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tetapi perlu dicatat ya, dicatat dalam hati kita bahwa keyakinan kepada Buddha dan keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha bukanlah kita di wihara atau di kelenteng-kelenteng kita hanya pai-pai berdoa di hadapan patung. Ya Buddha, berilah petunjuk, berilah hamba rezeki yang banyak. Bukan seperti itu ya. Bukan kita meminta-minta kepada patung Buddha, kepada patung para dewa dan lain sebagainya. Tetapi kita dengan belajar dharma, kita mengerti dhamma, kita tahu dhamma, kita mempraktekkannya ya. Nah, jadi bukan kita meminta kepada patung Buddha ya. Buddha hanya memberikan jalan, dharmanya itu sendiri, memberikan dharma itu jalannya. Nah, makanya kita harus selalu belajar. Dulu ketika saya masih SD ya, saya juga suka membaca buku dharma. Saya di rumah banyak sekali buku dharma ya. Kemudian kesempurnaan kebajikan. Bagaimana seorang dikatakan sempurna dalam kebajikan? Agar kita sukses, kita harus memiliki moral yang baik, yaitu dengan menjalani 5 sila Buddhis. Nah, kebajikan didasari pada dasar etika kemoralan. Dasar etika kemoralan umat Buddha, siswa Buddha, dasarnya ada 5 ya, dasar kemoralan. Ada 5 yang disebut dengan Pancasila. Panca itu 5 ya, Pancasila. Nah, kalian juga bisa membedakan Pancasila Buddhis dengan Pancasila dasar negara. Pancasila Buddhis ya, pertama, tidak membunuh atau tidak menyakiti makhluk lain ya. Kalau Pancasila dasar negara, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa ya kan. Nah, jadi harus bisa membedakan. Jangan sampai nanti sebutkan sila kedua Pancasila Buddhis, malah diisinya Pancasila dasar negara ya. Jadi harus bisa membedakan ya Pancasila Buddhis dengan Pancasila dasar negara. Pancasila Buddhis yang pertama, tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk lain. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berbuat asusila ya. Yang keempat, tidak lakukan perkataan yang tidak benar, kasar, berbohong. Nah, yang kelima, tidak makan minum yang dapat menimbulkan lemahnya kesadaran atau mabuk, mabuk-mabukan. Nah, itu 5. Tidak membunuh berarti tidak menyakiti makhluk lain. Kita tidak mau menyakiti makhluk lain. Jikalau kita dicubit sakit, kita jangan cubit orang lain. Jika kita tidak mau kehilangan, ya kita jangan ngambil punya orang lain. Asusila itu apa? Nah, sebagai anak sekolah kita tidak bully temennya ya. Tidak bully temennya, misalnya dengan pegang-pegang rambut lawan jenisnya, apa pelorot-pelorotan celana dan lain sebagainya ya.
tidak berbohong, berkata kasar, tidak berbicara kata-kata yang tidak berguna, membual, omong kosong, dan lain sebagainya. Makanan, minuman yang dapat melemahkan kesadaran, misalnya makanan apa ya, melemahkan kesadaran, dicampur-campur, ya, narkotika, narkoba, nah, minuman yang beralkohol, menghindari makan minum yang dapat melemahkan kesadaran. Dengan lemahnya kesadaran nanti kita bisa melanggar keempat sila yang lain. Kalau kita melanggar sila yang kelima, kita bisa melanggar sila yang lain. Karena kita stres, katanya untuk melupakan pekerjaan yang berat atau masalah yang berat, minumlah bir, minumlah tuak, minumlah narkotika. Pada akhirnya akan menderita, badan kita sendiri yang menderita. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesempurnaan kedermawanan. Seseorang yang memiliki kedermawanan berarti bebas dari pikiran yang kikir. Dia selalu memiliki murah hati, suka berderma, tentunya seorang yang dermawan. Seperti Anathapindika ya. Seperti Anathapindika tuh orang yang dermawan sekali. Selalu membagi makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Dengan karma baik dari kedermawanan, ia mampu memupuk kebajikan terus berkelanjutan pada kehidupan saat ini. Maka dia akan mendapatkan kesejahteraan saat ini dan yang akan datang. Kita harus memiliki kedermawanan. Kita tidak boleh kikir, harus murah hati dan suka berderma. Kita bisa memberikan derma kebendaan, derma kehidupan, dan derma kebenaran. Kita sudah belajar tentang macam-macam berderma, sehingga kita akan lebih mudah untuk menjadi seorang dermawan. Seorang yang dermawan itu bukan orang yang pernah derma, tetapi seorang yang dermawan itu adalah seorang yang sering atau rajin berderma. Itulah seorang dermawan. Bukan hanya diminta, tetapi dia juga memberikan dengan inisiatifnya sendiri. Itu baru dikatakan dengan dermawan. Bukan diminta karena terpaksa bahwa memberikan. Kemudian kesempurnaan kebajikan, kebijaksanaan. Seseorang yang mampu memahami bahwa segala sesuatu pasti akan berlalu, maka ia akan menjadi lebih bijaksana. Ia tidak mudah sedih, galau, khawatir, sombong, senang, berlebihan. Orang yang bijaksana tidak melakukan keburukan, mengembangkan kebaikan. Karena itu hidupnya baik sehingga mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, orang yang bijaksana tatkala mendapatkan pujian tidak akan lupa, tidak akan menjadi terlena, tidak akan menjadi sombong. Orang yang bijaksana akan menerima masukan, menerima kritikan, tidak marah saat dikritik. Nah, itu orang bijaksana. Bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar. Bukan baru diomong sedikit sudah marah-marah. Mau siapa kamu? Nah, pakai nasihatin saya. Berarti belum bijaksana. Seorang yang bijaksana ketika orang lain memberikan nasihat, terima kasih telah mengingatkan saya agar saya menjadi orang yang senantiasa menjadi orang yang baik. Bukan, siapa kamu berani menasihatin saya? Kamu aja lebih miskin dari saya. Nah, berarti belum bijaksana. Untuk menjadi bijaksana itu memang susah, karena perlu dipraktikkan terus-menerus. Ajaran Buddha itu perlu dipraktikkan secara berkesinambungan, bukan sekali praktek. Nah, hari ini praktek, besok tidak.
Seperti orang berderma, hari ini berderma, besok tidak. Kita selalu berusaha untuk berderma, terus memupuk terus, seperti petani merawat tanamannya. Ya, petani memupuk tanamannya tidak cuma sekali. Nah, kesempurnaan kebajikan. Ya. Kesempurnaan kebajikan dengan menjalani 5 sila Buddhis adalah salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan mendatang. Dalam kehidupan mendatang. Ya. Nah, jadi 5 sila itu benar-benar perlu ditekankan dalam diri kita supaya jangan sampai kita melanggarnya, melakukannya. Ya, Pancasila tentunya kalian sudah hafal ya, karena di kelas 1 dulu kalian juga sudah belajar tentang Pancasila. Ya, lupa. Pancasila itu sangat dasar sekali. Pasti sudah belajar dari kelas 1 tentang Pancasila Buddhis. Kelihatannya mudah, tetapi ya mudah kalau mau dipraktekkan, ya susah kalau tidak mau dipraktekkan. Kita belajar pelan-pelan. Ya. Pancasila Buddhis. Ya. Nah, hari ini secara ada tugas ya. Halaman 105 yaitu buatlah poster ya. Nah, sesuai perintahnya itu buatlah poster 5 sila Buddhis sesuai kreasi kalian. Poster itu seperti iklan ya. Nah, kalian pernah lihat iklan tuh yang ditempel di pinggir jalan, misalkan dijual rumah. Nah, tapi ini bukan dijual, tapi poster. Yang membuat poster, tentunya kalian di bahasa Indonesia mungkin dulu sudah pernah membuat poster ya, dan belajar tentang poster. Silakan kalian mencari poster, klik poster. Nah, di Google contoh-contoh poster. Nah, kalian buat poster tentang 5 sila Buddhis ya, 5 sila Buddhis. Nah, nanti setelah dibuat, kalian tempel di dinding dan foto kirim ke SER. Buat kreasinya yang sebagus mungkin, yang jangan asal-asalan ya. Ini biasanya membuat tugas itu pada asal ya. Jadi buatlah dengan hati yang tulus, jadi menghasilkan karya yang bagus, karya yang baik. Nah, ketika hasilnya baik, kamu tempel di dinding. Ketika kamu dewasa kan, wah ini hasil karya dulu. Misalkan kalian punya anak, wah ini gambarnya siapa ya, posternya siapa ya, oh itu papa dulu waktu sekolah, oh itu mama dulu waktu sekolah. Kan ada kenang-kenangan waktu sekolah ya. Nah, oke, tugasnya kalian menggambar poster, membuat poster. Poster seperti apa? Silakan cari contohnya ya di internet. Jadi kalian main internet itu bukan hanya main game, tapi belajar. Nah, contoh poster. Poster kayak bahasa Indonesia aja, iya kan terintegrasi. Ya, semua pelajaran kan terintegrasi, terhubung. Nah, oleh karena itulah dikatakan ke-13 ya. Jadi kalian membuat poster. Oke, tugasnya itu silakan kalian buat ya, masih ada waktu, cicil sampai sekarang. Waktunya 1 minggu ya.
Waktunya 1 minggu. Oke, masih ada waktu, silakan. Asal tidak menjelaskan panjang dan lebar supaya kuotanya ketika diupload ke YouTube dan mudah. Ketika kalian menontonnya juga tidak begitu memakan kuota. Oke, terima kasih. Kalau ada yang bertanya bisa lewat WA ya. Tugasnya halaman 105. Ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Semoga Papa dan Mama senantiasa sehat dan berbahagia. Semoga teman-teman guru-guruku semuanya berbahagia. Semoga leluhur-leluhurku terlahir di alam berbahagia. Yen sao san chang chu fan nao yen te che hui chen ming liu. Uyen ji chang ji jia hu. Sesu chang sing pu satao. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Namo Buddhaya.